Berarti kita yang bisa bahas adalah peluang Indonesia di April besok aja Ya, dulu di Piala Asia U23 nih. Ya. Yes, dengan Target Erik Thohir kan lolos grup. betul pada saat lolos grup. Gue nggak tahu udah drawing belum. Udah Jordan, Jordania, Australia, dan satu lagi itu satu lagi Qatar, Wah, Jordania berat dan ya. Australia. Iya. Yes, ini gimana sebelum ke Koci ke Aldi dulu? Gue Karena- sama kayak Piala Asia kemarin, gue bilang nggak akan lolos. tapi ada Sama gitu. Gue pengen gini, gue pengennya Indonesia underdog mentality aja udah. Kita nggak diunggulkan karena jadinya apa? Bebannya juga jadi sedikit berkurang gitu. Kalau kita harus lolos gini karena lawan kita main bagus dulu, kita tahu permainan dulu, kita bisa main bagus dulu, main bener dulu, itu udah cukup gitu. Karena emang ini tim masih sangat muda, apalagi nanti U23 lawannya juga tim yang udah Qatar contohnya, dia punya pengembangan usia muda juga cukup bagus. Jordan juga lumayan bagus, Australia apalagi. Yang jadi masalah sekarang pemain-pemain yang dari luar itu dapat Nggak bisa karena ini bukan kalender FIFA. Oke, Piala Ini Asia U23 itu sulit ya, bukan nggak bisa, kalender sulit. Kalau nggak bisa nggak lolos. Karena Gue setuju. Asia U23 ini bukan masuk kalender FIFA. Jadi klub-klub contoh misalnya Wolverhampton, gue nggak yakin ada alasan Untuk bagi melepas Hubner. Hubner. Kita butuh Marcelino juga kemungkinan besar ya. Kita butuh Rafael Struijk, kita butuh Hubner, kita butuh Ivar Jenner. Kalau itu nggak dilepas, gue setuju, susah lolos. Berarti balik lagi ke regulasi ya, dengan peluang yang ada, Iya. yang tadi dibilang Koci sama Aldi. Artinya sebagian besar kualitas Liga 1. iya, yang ikut main Iya, nanti iya. di U23. Kalau seandainya lolos, sakti itu Sintayong. Oke, berarti berat dong untuk Sintayong Berat. meloloskan Berat. Indonesia Dengan ke babak kualitas selanjutnya. pemain Liga 1 berat. Realistis saja lah. Sintayong itu bukan tukang sulap. Koci, jangan-jangan tadi lo ngomong kita kan nggak tahu apa yang terjadi PSSI, lo udah tahu keputusan April nanti. Kayaknya udah. Bocoran nih. Come on, gue bukan Kayaknya udah. cenayang. cuman gini, gue coba mengkorelasikan Gue antara bukan cenayang, come on. obrolan yang tadi Koci bilang, Iya. statement dengan apa yang mungkin terjadi sama U23 yang tidak bisa memaksimalkan Iya. tim dengan tidak ada izin dari FIFA misalkan tidak Iya. ada di kalender. Jadi kan alasan. izin klub. Izin klub Itu kan ada alasan untuk Sintayong kalau seandainya kita nggak perform. Oke, berarti itu juga masih belum tahu ya Coach ya. Ya, kita sekali lagi kita nggak tahu dan gue bukan cenayang, gue benar nggak tahu. Sebentar itu bulan apa? April. Oh, April Tanding masih jalan dong liganya. Masih jalan Iya. liga. Kalau Juni-Juli kan Ya. mau libur. Lagi Euro juga. Sekali lagi gue tidak tahu apa, tapi kalau 4 pemain ini nggak ikut, oke, dan Asnawi udah di atas 23 juga ya. Asnawi Udah udah. 3. Iya. Tapi kan boleh 3 orang. Boleh 3 orang di atas Iya. 23. Intinya kalau ini nggak ikut berat, agak lebay kalau bilang nggak bisa, tapi berat, jauh lebih berat. Karena ini 4 pemain ini adalah pemain penting buat timnas dan itu ngaruh banget, nggak ada mereka. Iya sih, kelihatan banget sih kemarin. Kelihatan banget, ngaruh banget. Nggak ada Jenner, nggak ada Hubner, nggak ada Marcelino, nggak ada Struijk. Oke, selain memang kualitas di bangku cadangannya tidak atau belum sama dengan yang ada sekarang. Kita ya. lihat sendirilah, kalian netizen bisa ngelihat pada saat pemain Liga 1 masuk yang biasanya main bagus, Mark Klok, Kambuaya dan lain, drop. Coach, kalau yang kemarin kan banyak yang bilang lawan Irak kita seri lah, Vietnam menang, terus lawan Jepang kalah. Hitung-hitungannya gitu matematikanya, walaupun menangnya lawan Vietnam doang. Kalau yang nanti U23 ada hitung-hitungan di atas kertas itu atau emang Ya kalau nggak ada 4 pemain ini, ya, berat. Bener berat. Tiga pertandingannya berat. Tiga Australia, berat. Jordania, Ya. dan Qatar. Qatar tuan rumah. Ya. Australia postur menang semua. Jordan ya so-so lah. Mungkin lawan Jordan bisa, tapi berat. Sekali lagi nggak tahu. Mungkin ada exception. Lobby Marcelino bisa datang. Jenner bisa datang. Struijk bisa datang. Hubner mungkin. Ya, kita nggak tahu. Kita lihat ya. Ya, semoga kalau mereka datang kita punya peluang lolos. Tapi kalau enggak, Kalau Kalau enggak, nggak berat. nah itu poin gue. lu juga sama. Karena ini bukan kalender FIFA, sesimpel itu aja. Dan gue nggak mau terlalu jauh bahwa kemungkinan lobby bisa karena klub-klub ya, mereka juga mikir gitu kalau cedera gimana. Nggak, ini kan lebih ke U ya. Iya, kelompok umur. U21, ya. U23. Berarti jadi gini, kelompok atau pemain Indonesia yang ada di Liga 1 sekarang, kalau pemain-pemain ini tidak bisa dari yang luar negeri, yang berkarir di luar negeri tampil, nggak bisa nih dalam berapa bulan ini mengejar secara bisa lah. at least mendekati Pemain lah. Liga 1, nggak bisa lah. Gue paham pertanyaan lu. Oke, Iya. mendekati apa? Secara kualitas mungkin, karakter. Yes. Nggak bisa. Ini olahraga, lu build dari Nggak kecil. bisa, itu gue bilang. Lu nggak bisa. Ini pertanyaan yang lu tanyakan banyak netizen tanya gue. Coach, gimana caranya merubah mental? You cannot. Mental itu dari kecil.
lu biasa disuapin sama pembantu atau lu harus jalan ke supermarket untuk belanja Karena itu di karakter, usia 6-8 tahun. Ya. Bisa nggak lu 6-8 tahun cuci piring atau pembantu yang cuci piring? Ya. Nggak bisa lu rubah dalam sekejap. Berarti target ini nggak realistis ya untuk Sintayong ya? Nggak realistis. Kalau 4 pemain itu nggak main, itu tidak realistis dari PSSI. Hah, oke. Berarti lu juga sama nggak realistis untuk Kalau Indonesia? gue nggak lolos, emang gue Nggak lolos. statement gua sama kayak di fase grup ini, Indonesia nggak lolos. Nah, apalagi nanti itu makin sulit. Semoga gue salah. Semoga Oh iya, semoga salah gue benar. ngomong Semoga selalu gua begitu. salah. Semoga prediksi gue salah. Cuman yang gue lihat di atas kertas, karena level lawan kita lumayan ya, Qatar bagus banget. Iya, dan training camp dari sekarang pun nggak bisa ya karena Liga 1 akan Enggak, kalau Qatar bagus banget, gue nggak setuju. Kalau bagus lah. Qatar. usia 23-nya loh. Iya, Iya. bagus lah. Iya. Emang bagus. Gue belum pernah Apa lihat sih. bagus? Apa parameter yang Dia membuat lu bikin pernah juara Qatar juga. bagus? Pernah juga Ya elah. U22 Juara Asia kan? Iya. Ya elah, Asia itu badminton jago. Bukan Balik lagi Abdul, ke situ. Aldi. compare sama Indonesia. Ya lu compare bagus apa compare mana? U23 Spanyol, Italia. Oh iya, lagi bahas Piala Asia ke Piala Kalau Spanyol. Asia ya elah Asia. Nggak, kenapa- Asia itu badminton hebat, juara dunia semua. Kenapa tiba-tiba ada Adul, coach kan Aldi. Iya, Abdul bener, Anak bukan gua Abdul. Iya. anak gua namanya Abdul. Iya, bener. Udah diganti. Mirip-mirip. Jadi ya kalau sama 3 itu gue masih belum lah. Walaupun misalnya, aduh iya sih ya, karena kita ya berdoa lah, Nggak, semoga salah. Gue minta PSSI harus realistis. Kalau 4 pemain itu nggak fair untuk target setinggi itu. Jangan jadikan itu sebagai acuan Iya dong. di perpanjangan atau Iyalah, enggak berarti betul, ya. betul. Masa yang lu udah perform di senior, nggak perform di U23 terus nggak diperpanjang. Gue nggak akan nonton timnas lagi kalau Ingat nggak lu? kalau alasannya itu ya. Iya. Kalau alasannya itu, gue nggak tahu alasan lain yang kita tunggu. Tapi kalau alasannya itu bener, gue Ya. matiin, gue malas Kalau berhubungan dengan PSSI Yang lagi. disampaikan Pak Ketum PSSI kan kayak gitu kan, persyaratannya kan. Kita harus lihat, Pak Erick Thohir ini orang yang sangat bijak dan yang berpengalaman. Ini mungkin hanya cywar, Supaya lebih semangat. hanya memberi Iya. tekanan atau apa. Tapi gue yakin di PSSI banyak orang waras kok. Ya. Nggak mungkin di perpanjang hanya U23 nggak perform. Enggak lah. Come on. Nggak, gue juga yakin nggak akan jadi masalah penting. Gue hanya melihat Erick Thohir ini akan memberikan pressure aja. Ya. Itu aja. Gue sih mau lihat di senior doang. Yang gue pengen Iyalah. fokus di senior. Jauh lebih penting senior. Come on. Karena jarang juga pelatih senior U23, U21, U19 kan jarang juga. Ya Dan kalau minta trofi ke Pasar Senen aja, beli banyak trofi. dan lu lihat nggak interviewnya pelatih India waktu kemarin Inggris jelek banget. Dia bilang jangan harap India senior bisa main bagus kalau di kelompok 16, 19, 21, 23 Nggak bagus. itu nggak bagus. Dia bilang begitu karena sulit. Karena emang sepak bola itu apalagi timnas dari kelompok usia dulu gitu. Itu ya selalu Pengembangan. yang jadi dan concern ya. dan kelompok U23 ini jangan dijadikan untuk prestasi, pengalaman. Pengalaman. Betul, Pengalaman. betul. Kalau untuk kalau U23 lu jadiin prestasi, lu cepet puas. Oh, U23 udah juara, selesai. Ya. Dan lu puas dengan U23, tapi lu main beli di senior. Mendingan lu bagus di senior tapi main beli di U23. Yes, tapi tetap tolak ukur harusnya ada di timnas senior di Senior. tiap negara. Iyalah, apalagi Indonesia ya. dan senior kita ini kan praktis U23 plus. Iya. Bagus lah berarti. Harus realistis lah. punya Iya. proyeksi ke depan yang Berarti jelas. baik. Iya. Gue masih yakin PSSI itu bijaksana. PSSI di bawah Erick Thohir itu gue masih percaya. Jadi kita sama-sama berdoa demi kebaikan timnas yang penting. Ya. Apapun Ya. terjadi di U23 nanti U23. nggak akan ngaruh STY. Gue Harusnya. yakin banget. Kita nggak pernah tahu apakah 4 pemain itu main atau enggak. Ini kalau gue bilang sih masalah lobby aja. Bukan hanya kirim surat. You have to go there. Ya. Lu harus ke sana. Lu ngobrol dengan klubnya, dengan apa. Lu undang makan, lu apa. ngerti Sulit. nggak? Sulit tapi Sulit. dari possible. Tapi karena kalau lu hanya kirim surat terus kita minta ini nggak Oh, nggak bakal bisa. Nggak dapat. bakal karena mereka paham dan juga taat regulasi ya. Iya, lu harus lobby, lu harus kirim PSSI berkali-kali kirim ke sana lihat pemain. Gue pengen lihat pemain gue, ngerti nggak? Approach lewat jalur non formal. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita obrolin di sini untuk timnas kan demi kebaikan timnas ya. Kalau di luar sana ada yang tercowel ya, gue nggak tahu juga. Tercowel loh.